Mungkin untuk menghargai teman-teman yang sudah tepat waktu dan pembicara kita juga, jadi kita langsung mulai saja ya teman-teman. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di webinar inklusif persiapan Australia Award Scholarship bersama Edif ID. Nah, jadi sekali lagi di sini kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini kami usahakan untuk menjadi kegiatan yang seinklusif mungkin, yang terbuka untuk semua kalangan, semua teman-teman, baik yang punya disabilitas ataupun yang tidak, dan disabilitasnya pun apapun gitu ya. Dan kami juga sangat mendorong teman-teman yang merasa kegiatan ini mungkin kurang aksesibel atau yang lain sebagainya, silakan diinformasikan melalui survei yang sudah disediakan. Nanti setelah selesai acara silakan disampaikan kalau ada komentar-komentar atau masukan yang perlu kita eee, pahami untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Nah, sebelum kita menyapa pembicara kita pada pagi hari ini, yang nantinya akan menyampaikan topik yang sangat menarik ya, dan banyak banget biasanya yang nanya tentang supporting statement, kita seperti biasa akan ada kuis dulu, kuis singkat saja, hanya beberapa pertanyaan. Nah, nanti untuk kuisnya akan dipimpin oleh Mas Helmi dan sekalian yang menampilkan juga Mas Helmi untuk teman-teman yang kesulitan untuk mengakses lewat QR, silahkan mengakses link yang sudah dibagikan di grup gitu ya. Tapi kalau yang memang bisa pakai QR, silahkan scan QR-nya juga. Nah, untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin kuis kita, Mas Helmi. Silahkan Mas Helmi. Mas Helmi masih mute mikrofonnya. Oke, selamat datang semuanya. Terima kasih sudah berkumpul lagi di hari Sabtu yang cerah, tapi nanti hujan lagi ini kalau di tempat saya. Nah, terima kasih juga Mbak Alvin sudah berani, sorry, sudah bersedia, sudah bersedia hadir dan memberikan materi nanti di siang hari untuk kawan-kawan semua. Oke, sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya, seperti biasa kawan-kawan saya minta untuk bergabung ke Menti. Linknya bisa dicek di ini ya, di grup WhatsApp. Sudah ada di sana, tadi saya sudah kirim. Atau yang mau scan QR, silakan scan QR. Nah, jika sudah, saya berikan ya, anggaplah semenit lah. Saya kasih waktu semenit kurang lebih untuk kawan-kawan biar bisa men-scan. Hmm, Sebenarnya tinggal tinggal klik link aja biar gampang. Oke. Sudah dua yang memberikan jempol. Berarti sudah kurang lebih saya asumsikan sudah dua yang masuk. Oke, oke sudah tiga, empat. Dan berapa lagi nih kita punya berapa orang hari ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, delapan. Ya, segitulah. Oke, sudah separuhnya. Saya skip langsung masuk ke ini ya, kuisnya. Oke, siap-siap. Sudah ada 5 orang bergabung. Ayo. Oh, sorry. Sudah ada 7 yang bergabung. Ayo, 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 ayo. Pertanyaan pertama. Oh, kenapa begini? Sebentar. Aneh ini. Sorry. Pertanyaan pertama. Silahkan lihat ke handphonenya, kawan-kawan atau laptop. Informasi berikut sangat disarankan untuk dimasukkan ke dalam CV untuk mendaftar AAS. Kecuali ada 3 pilihan, detail kontak, pengalaman kerja, hobi, dan cita-cita. Silakan dipilih dalam waktu 1 menit. Kurang 40 detikan. Oke. Kayaknya ini bukan hal yang sulit. Oke, semua sudah vote. Saya lanjut ya. Wes, hobi dan cita-cita. Apakah betul? Dan kita lihat berapa yang memilih. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ada yang dari Swedia, Carl Gustav ini. Siapa ini? Kayaknya persoalannya kemarin masih sama ya dengan masih agak persoalan dengan nama ya. Oke, nggak masalah sih. Yang penting ingat aja yang Shemi siapa, Barefoot Contessa siapa, dan Sakura siapa. Oke, lanjut ke pertanyaan berikut.
Sama 60 detik juga, tapi kalau kurang lebih 60 detik boleh, nggak masalah. Semakin cepat semakin bagus. Oke, sosial media yang disarankan untuk dimasukkan ke dalam CV adalah kemarin Kak Aisyah ya, sudah memberikan hint di dalam CV yang dibagikan. Alright, semuanya menjawab LinkedIn, yang mana itu benar sekali. Mantap. Dan apakah kita lihat posisinya seperti apa? Wow, Hazel mengejar. Hazel mengejar. Siap. Siap, dia mengejar. Oke. Wah, ini sepertinya semuanya apa pesertanya menonton semua ini. Wah, hebat nih. Udah mengikuti semua dengan baik kemarin ini. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Kali ini ada 5 pertanyaan kali ini ya. Oke. Apa ya pertanyaannya ya? Apa ya? Oke. Nah, pendaftar Master by Research atau master yang ingin membawa penelitian dengan penelitian diwajibkan untuk mencantumkan apa? Ayo. Apa yang harus dicantumkan untuk kandidat Master by Research? Jadi pendaftar yang ingin mengambil jalur riset penelitian itu ya, diwajibkan mencantumkan apa? Ayo. Saya harap semua masih ingat kemarin. Saya juga udah agak lupa-lupa dikit. Wah, gawat ini gimana ini? Oke, 30 detik lagi. Apakah semua sudah memilih? Kalau semua belum memilih, ayo semua memilih. Everyone has voted. Alright. Dan yang benar adalah dua academic referee report. Nah, oke. Jadi ada 6 yang menjawab benar. Mari kita lihat klasemen siapa yang berubah. Oh, wow, 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 wow. Sakura dan Hazel ternyata tertinggal. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang memegang posisi pole position ya. Ini kalau balapan ya, pole position. Oke, lanjut. Eh, Pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat. Oh, answer fast ya. Saat minta rekomendasi, kita disarankan untuk melampirkan apa? Ayo, saya harap semua kawan-kawan masih ingat. Ada KTP, ada CV, ada SKPNS, yang mana untuk minta rekomendasi? Oke, everyone has voted. Ceng, 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 ceng. Dan kemarin Aisyah menyarankan untuk bisa melampirkan si CV. Nah, kepada yang diminta rekomendasi supaya mereka bisa melacak juga dan melihat apa sih yang mau kita, apa-apa sih latar belakang kita dan apa yang mau kita apply nanti di beasiswa. Oke, mari kita lihat klasemennya. Sepertinya tidak ada perubahan dari yang sebelumnya. Oh. Oh, tinggal 4 orang. Feelings adalah yang paling cepat. Ya. Kemudian disusul Inggil dan ada Atnya dan terakhir adalah Barefoot Contessa. Ini siapa Barefoot Contessa? Emang dia kaki kosong nyeker gitu ya. Oke, dan ada berapa yang tertinggal? Silakan mengejar lagi di pertanyaan terakhir. Baik, pertanyaan terakhir. 8 player. Oh, nambah lagi ya? Kayaknya nambah lagi. Oh enggak, masih yang sama. Oke, other referee report hanya diwajibkan untuk pendaftar. Kalau tadi sudah ada research, berarti baik. Yang tadi ada by research, berarti ada by sesuatu lagi. Tapi bukan goodbye. Oke, sudah. Oke, semua sudah memilih. Everyone has voted. Dan ceng ceng master by coursework. Jadi ada referee report itu diwajibkan untuk yang ingin mendaftar master by coursework. Jadi master by coursework itu satu academic referee dan satu adalah ada referee. Ada referee itu biasanya saya kalau melakukan mentoring menyarankan juga untuk profesional, teman kerja atau teman kerja atau atasan kerja seperti itu. Nah, apakah ada perubahan klasemen saudara-saudara? Shemi, Billings, dan Barefoot 4 orang memimpin, tapi klasemen dimenangkan oleh Billings. Siapa ini Billings? Mohon nanti bisa tulis kolom chat ya yang namanya Billings siapa soalnya jangan sampai nanti saya kelupaan. Terima kasih sudah mengikuti Menti di saat ini. Saya kembalikan ke Mbak Novi. Oke, nanti silakan yang merasa namanya feelings untuk nanti laporan ya ke kita. Boleh di chat, boleh di grup juga. Oke, selanjutnya kita akan menyampaikan profil dari pembicara kita pada pada pagi hari ini,
yang akan menyampaikan materi tentang supporting statement. Jadi beliau bernama Alvin Nurul Firdaus, biasa dipanggil Mbak Alvin atau Kak Alvin. Ya, beliau merupakan lulusan dari Universitas Erlangga di Surabaya dan sekarang sedang menempuh Master of Environment di University of Melbourne. Semester 3 juga sama dengan saya. Terus beliau juga merupakan penggiat NGO, tidak hanya satu gitu ya, seperti yang teman-teman lihat, ada beberapa yang uh, beliau menjadi founder dan juga director gitu, dari mulai West Reform Indonesia, kemudian Pasuruan Youth Forum, kemudian apalagi beliau juga merupakan mentor dari Community Leader Academy. Jadi mentor dari para pemimpin-pemimpin komunitas gitu ya teman-teman. Jadi dan kalau saya baca di CV-nya, beliau juga punya banyak sekali penghargaan-penghargaan, termasuk di tahun 2023 itu tidak hanya menerima Australia Award Scholarship yang long term, yang mana dipakai untuk kuliah master gitu, tapi juga kuliah short term di Griffith University. Kemudian ada beberapa penghargaan lain yang juga diterima oleh beliau karena beliau juga merupakan uh, pemuda yang sangat aktif gitu ya di dalam kegiatan-kegiatan komunitas dan kegiatan NGO. Jadi pasti nanti cerita-cerita yang akan disampaikan oleh beliau juga akan sangat menarik untuk kita ketahui, dan strateginya beliau seperti apa sih untuk bisa memenangkan Australia Award Scholarship baik yang short term maupun yang long term, itu nanti bisa teman-teman gali lebih lanjut dari Mbak Alvin. Oke, mungkin itu saja untuk profilnya. Nanti Mbak Alvin mungkin bisa cerita lebih lanjut lagi tentang pengalaman dan prestasi-prestasinya gitu. Langsung aja kita sapa Mbak Alvin ya. Halo, selamat siang waktu Melbourne, Mbak Alvin. Selamat siang, Mbak. Selamat pagi waktu Indonesia juga. Jam Iya, 10. gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik dan lapar. Sambil relatif nggak boleh. Tengah hari. Mbak gimana? Alhamdulillah ya, jam di sini kan jam 11, jadi masih Oh, aman lah, belum terlalu kerucek. oh, ini ya selisih 3 jam ya Mbak kita. Iya, selisih 3 jam. Kalau sama Indo aku cuma selisih 1 jam, sama WIB sih terutama. Jadi kayak Mm-mm. Wita. Kayak Wita ya bener. Nah, mungkin Oke, langsung aja deh Mbak Alvin yang sharing-sharing oke tentang Mbak. pengalaman dan Ah, tips-tipsnya. Aku persilahkan Aku untuk ini dulu ya Mbak ya. Share dulu. presentasikan. Mana ini? Aku share screen dulu. Oke, share screen, share screen. Sebentar ya Mbak. Hmm. Apakah sudah terlihat, Mbak? Aman. Jadi teman-teman tadi sudah diperkenalkan sama Mbak Novi, jadi aku skip dulu. Di sini aku pingin sharing, lebih ke sharing aja dan disclaimer, aku hanya sharing, jadi ini tidak berarti ketika teman-teman mengikuti suggestion dari aku, teman-teman akan langsung lolos. Ada banyak sekali hal dan pertimbangan yang ada di AS, but I'm very happy to share question nanti di akhir. Nah, kita kali ini akan sharing tentang stage 1 AS long term. Mungkin sudah dijelaskan, jadi aku akan nge-refresh kembali karena sekali lagi teman-teman, AS ini sangat-sangat kompetitif. Ada kesalahan sedikit aja di upload dokumen, sesederhana salah satu dokumen kita ada yang expired, itu benar-benar menjadi pertimbangan dari nantinya reviewer eh, aplikasi kita di AS. Jadi di sini aku pengen nge-refresh kembali. Lalu kita nanti akan bersama-sama mencoba mereview pertanyaan-pertanyaan AS dan bagaimana kita bisa menjawabnya. Dan ini aku selalu disclaimer ini teman-teman, tidak dijamin lulus, tapi aku insya Allah akan share semua yang aku tahu dalam penulisan esai. Nah, di sini aku refresh dulu. Wait. Stage 1 AS ini administrasi data dan esai.
Di stage ini yang lolos hanya 7% dan yang gugur bisa jadi 90% lebih. So, stage ini ibaratnya adalah stage yang benar-benar bisa menghapus 90% data pelamar di stage 1 AS. So, teman-teman jangan lupa untuk selalu mengecek. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengecek apakah jurusan kita sesuai dengan pilar sektor dari Australia Awards. Dan yang aku bilang jurusan di sini, pilar sektor di sini itu bukan spesifik jurusannya, tapi lebih ke sektor secara luas. Lalu siapkan dan explore jurusan dari sekarang, ijazah asli dan legalisir, nanti yang diminta pasti legalisir. Periksa kembali CV atau resume dan minta recommendation letter. Sepertinya teman-teman tadi sudah banyak menjawab dengan benar apa saja dokumen-dokumen yang diminta oleh AS. Lalu selanjutnya cek privilege teman-teman, apakah teman-teman dari ETG, Equity Targeted Group, aku juga termasuk dalam grup ini dari Women from Disadvantaged Background, dan teman-teman juga Government of Indonesia. Apabila di luar dari yang aku tulis di sini, teman-teman bisa masuk ke dalam kategori umum. Nah, ini adalah perbedaan sektor dari tahun 2023, 2024 dengan 2025. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah karena di tahun ini pemerintah Australia dan Indonesia ingin menengok kembali dan membuat banyak perjanjian atau plan jangka panjang seperti apa antara Indonesia dan Australia, dan mereka lebih memfokuskan ke 3 hal yang aku tulis di sini teman-teman. Yang pertama, equitable and sustainable economic transformation, lalu climate resilience, communities, dan yang terakhir strong institution. Ini agak sedikit berbeda dengan tahun 2023 dan 2024. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penulisan AS. Di sini ada beberapa hal yang bisa teman-teman gunakan dalam menulis esai. Yang pertama, gunakan metode penulisan apapun senyaman teman-teman, asal memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, gap atau kesenjangan dari permasalahan yang teman-teman lihat. Lalu urgensi, apakah masalah yang kita angkat itu urgent atau enggak? Track record kita dalam menyelesaikan masalah tersebut, dan jangan lupa ini hal yang penting juga, yaitu data. Di sini aku akan menjelaskan lebih detail nanti di slide berikutnya. Kalau aku teman-teman, aku dulu menggunakan metode STAR yang habis ini akan aku jelaskan. Selanjutnya adalah lebih baik menggunakan kata-kata deskriptif daripada hanya sekedar kata sifat. Nah, bagaimana contohnya? Salah satu kriteria yang dicari AS adalah orang-orang yang memiliki leadership yang bagus. Di sini kita tidak bisa mengatakan semerta-merta aku atau saya memiliki skill leadership yang bagus. Kita langsung jelas-jelas mengatakan hal demikian. Nah, itu aku sangat-sangat tidak sarankan. Tapi kita bisa menulis bukti atau pengalaman yang bisa membuat orang-orang berpikir bahwa kita punya kualitas tersebut. Contohnya seperti yang aku tulis di sini teman-teman. Lebih baik kita menggunakan kalimat seperti saya menginisiasi sebuah proyek di dalam departemen saya. Nah, di sini kita tidak bilang I have a very good leadership skill. I didn't say that, tapi di sini pengalaman yang membuat aku memiliki leadership skill adalah aku menginisiasi sebuah proyek di dalam departemen. Nah, aku juga memimpin tim sebanyak bla 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 orang. Hasilnya nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu lebih baik karena kita tidak terlalu pede menonjolkan diri sendiri, tapi kita pede menonjolkan pengalaman kita. Ini selanjutnya gunakan poin-poin. Apabila kalimat terlalu panjang, usahakan membuat pembaca lebih mudah mengerti dan memahami. Dalam satu kali batch AAS itu pelamar bisa mencapai 5.000 hingga 6.000 teman-teman. Ketika tulisan kita itu tidak ringkas, tidak saksin, tidak brief,
itu akan menyulitkan pembaca karena terlalu banyak yang dibaca. Apabila teman-teman bisa menggunakan poin-poin, itu akan lebih memudahkan dan lebih mudah diingat. Selanjutnya adalah believe in your words and believe in you. Ini sangat klise sih teman-teman. Kenapa? Karena aku sering kali mendengar, Mbak, aku nggak pede banget nih daftar AS. Isuku penting nggak ya? Aku bisa nggak ya? Nah, bahkan dengan isu kita aja kita nggak pede. Gimana cara kita meyakinkan reviewer? Gimana cara kita meyakinkan juri kalau kita layak, kalau kita saja nggak pede dengan isu yang kita bawa. So, this is a very ultimate saran teman-teman, believe in your words dan believe dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah jawaban terbatas, jadi jual dirimu lewat CV. Satu pertanyaan AS itu maksimal 2000 karakter untuk jawaban. Karakter bukan kata. Kalau dihitung-hitung itu cuma 500 sampai 600 kata dan itu sangat pendek untuk kita bisa memasukkan poin-poin yang ingin kita sampaikan di pertanyaan tersebut. Jadi kita bisa menjual diri kita lewat CV. Dan I think nanti di kelas ini ada kelas CV juga. Nah, ini adalah contoh dari STAR method, teman-teman. STAR ini singkatan dari situation, task, action, dan result. Jadi kita menggambarkan dulu nih situasinya, konteks atau latar belakang masalah yang dibahas. Lalu setelah itu kita cari nih, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai bentuk dari peran atau tanggung jawab di situasi ini. Lalu yang nomor 3, apa hal yang akhirnya kita lakukan untuk melaksanakan task tersebut. Dan yang terakhir itu adalah result atau hasil. Di sini selain digunakan di esai, metode ini juga sering digunakan dalam wawancara kerja. Karena metode ini bisa memperlihatkan bagaimana sih cara kita menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah dengan runut. Ini adalah contoh dari isu yang aku bawa, teman-teman. Backgroundku itu lingkungan, khususnya di plastik. Jadi ini contoh yang bisa aku berikan. Situasinya, nah ini aku selalu tekankan teman-teman. Di situasi ini untuk memperlihatkan bahwa situasi ini urgent, jangan lupa memasukkan data. Nah, situasinya Indonesia menghadapi masalah polusi plastik yang serius dengan produksi sampah plastik mencapai sekian juta ton per tahun dan harus mencapai zero plastic waste di tahun 2000 sekian. Nah, di sini aku membuat situasi ini menjadi urgent dengan cara aku memperlihatkan kuantitas dari sampah per tahun yang dihasilkan Indonesia, which is sangat banyak. Dan di saat yang sama, kita sudah harus menyelesaikan masalah tersebut karena kita balapan dengan waktu nih. Kalau nggak salah zero plastic waste ini harusnya di tahun 2025 malah. Tapi di-extend kembali jadi tahun 2030. So, si isu atau situasi yang aku ambil sebagai contoh ini adalah isu yang urgent. Lalu tasnya, pemerintah harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan daur ulang. Tapi tas ini mostly pemerintah yang ambil peran. Lalu apa aksi yang bisa aku lakukan? Di sini diterapkan kebijakan kantong plastik berbayar, peningkatan fasilitas daur ulang, dan aku masuk di kampanye edukasi masyarakat. Nah, di sini kita bisa tahu nih apa saja hal yang sudah dilakukan pemerintah dan mana sih yang bisa kita masuki dari tas yang sudah diberikan oleh pemerintah ini. Lalu resultnya adalah penggunaan kantong plastik ini berkurang hingga sekian persen dalam jangka waktu sekian dan tingkat daur ulang meningkat dalam waktu sekian tahun. Nah, ini bisa kita gunakan ke dalam konteks yang lebih pribadi juga, teman-teman. Situasi di organisasi kita misalkan atau situasi di instansi kita dengan task dan action yang lebih spesifik juga. Nah, ini adalah contoh lainnya yang bisa digunakan oleh teman-teman, yaitu PEEL, P-E-E-L. Yang pertama, point.
Lalu yang kedua evidence, explanation, dan link. Poin ini kita bisa menyatakan ide utama atau argumen yang ingin kita sampaikan. Lalu jangan lupa di backup dengan evidence dan bukti. Baik metode STAR atau metode PIL ini dua-duanya harus berlandaskan evidence atau bukti, teman-teman. Lalu explanation, bagaimana cara kita menjelaskan bagaimana bukti tersebut memberikan dukungan terhadap argumen kita. Lalu link kaitan dengan topik utama atau transisi ke paragraf berikutnya. Seperti ini contohnya teman-teman. Jadi poinnya itu pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Evidence-nya, menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup, kebijakan kantong plastik berbayar mengurangi penggunaan kantong plastik hingga 55% per tahun. Explanation, ini menunjukkan bahwa regulasi yang membatasi akses terhadap plastik bisa mendorong masyarakat untuk beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, ini yang terakhir linknya, oleh karena itu kebijakan serupa harus diterapkan secara nasional untuk mengurangi limbah plastik lebih lanjut. Kalau seandainya teman-teman nih pingin mengkolaborasikan dua metode ini, teman-teman bisa membuat atau menyusun argumen permasalahan dengan STAR method. Lalu untuk bukti, teman-teman bisa menggunakan PIL method. Nah, ini general info untuk don't. Kalau tadi untuk do, sekarang untuk don't. Di sini kita memang harus selalu menggunakan data yang kredibel. Tapi jangan sampai data yang kita masukkan terlalu banyak dan irrelevan. Lalu selanjutnya, ini juga sangat aku hindari teman-teman, menjadi orang yang terlalu hero syndrome. Bagaimana maksudnya? Contohnya, statement seperti ini. Saya ingin menyelesaikan permasalahan mengenai kemiskinan di Indonesia. Itu terlalu broad, terlalu luas cakupannya teman-teman. Dan perlu digarisbawahi, permasalahan tersebut juga bukan merupakan permasalahan individual. Nah, kita seharusnya bisa lebih spesifik dengan goal kita. Selanjutnya, jangan memberikan harapan yang terlalu muluk, always miserable. Seperti yang aku bilang tadi, aku ingin mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia sampai 100%. Bahkan setingkat negara pun ini merupakan hal yang sangat sulit. Bagaimana hal tersebut bisa dilakukan oleh kita yang individu. Oleh karena itu di sini jangan memberikan harapan yang terlalu muluk, teman-teman. Always miserable. Selanjutnya, blaming words atau tendensi to blame tone disertai asumsi pribadi. Bagaimana maksudnya? Balik lagi teman-teman. This scholarship itu adalah beasiswa yang harapannya bisa mempererat hubungan antar kedua negara atau bilateral. Kalau seandainya kita menjelek-jelekan pemerintah nih atau menjelek-jelekan instansi tertentu, itu tidak akan membuat kita terlihat quote-unquote baik, tapi itu akan memberikan persepsi bahwa kita suka menyalahkan pemerintah atau suka menyalahkan keadaan. Padahal beasiswa ini sekali lagi untuk mempererat hubungan kedua negara. So, hindari kata-kata yang terkesan menyerang atau menyalahkan pemerintah. Contohnya, pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan permasalahan A karena ABC. Nah, di sini kata-kata pemerintah tidak memiliki kapasitas itu termasuk blaming words. Kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya, mengangkat terlalu banyak permasalahan. Ini juga yang aku banyak temukan. Jadi aku juga proofread beberapa orang dan ini adalah salah satu isu yang aku temukan, mengangkat terlalu banyak permasalahan. Apa maksudnya? Jadi di paragraf awal itu orang ini menulis tentang permasalahan climate change misalkan. Tapi di akhir ternyata masalahnya bukan climate change, masalahnya mengenai agriculture misalkan. Tapi dia tidak bisa melingkan kedua permasalahan itu. Permasalahan ini berdiri sendiri, masing-masing kuat, tapi problem solvingnya tidak terlalu dijelaskan. Nah, teman-teman di sini jangan mengangkat terlalu banyak permasalahan karena itu balik lagi akan dipertanyakan problem solvingnya seperti apa. Dan itu juga akan mempertanyakan
kita ini masalahnya mau yang mana, mau kemana, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah asal-asalan dalam menulis. Meskipun teman-teman mungkin baru mencoba untuk mendaftar beasiswa, tapi usahakan selalu serius dalam menulis esai. Kenapa? Karena kemampuan menulis esai ini sangat penting. Tidak hanya digunakan ketika kita dalam fase mencari beasiswa aja, tapi ketika kita lulus beasiswanya pun kita pasti akan banyak menulis. So, gunakan opportunity ini untuk belajar menulis juga, teman-teman. Jangan asal-asalan meskipun kita pertama kali mencoba. Ini juga aku mungkin cerita, dua-duanya beasiswa AS yang aku dapat ini adalah beasiswa yang one shot atau sekali coba. Aku belum pernah mencoba beasiswa yang lain. Tapi bagaimana persiapan yang aku lakukan? Aku tahu beasiswa AS itu dari tahun 2020-2021. Ya mungkin dari 2020 akhiran lah ya. Di situ aku belum berani untuk mendaftar AS karena aku merasa masih banyak hal yang perlu aku kejar. Setelah tahun 2023, akhirnya aku berani untuk mendaftar, tapi aku sudah ngelis nih teman-teman. Siapa orang yang akan aku jadikan proofreader nanti, siapa yang akan aku jadikan orang-orang yang aku ajak berdiskusi nanti, kayak gitu. Bagaimana aku belajar dalam menulis itu aku lakukan dalam waktu aku tahu AAS sampai aku mendaftar AAS. Kira-kira waktunya 3 tahun, 2 sampai 3 tahun. Ini aku gunakan untuk belajar menulis atau menstrukturkan kata. So, di sini suggestionku teman-teman jangan pernah meremehkan kemampuan untuk menulis. Di sini mulai masuk ke bagaimana cara kita membuat struktur esai. Karena pertanyaan AS ini mostly personal, jadi aku menggunakan struktur esai personal. Yang pertama ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Jadi memang brief aja, tidak perlu terlalu bertele-tele. Nah, apa yang perlu kita lakukan sebelum kita menulis AS? Kita refleksi diri dulu. Tidak perlu buru-buru menulis, teman-teman. Karena ketika kita lebih mementingkan output daripada input, itu outputnya tidak akan maksimal. Sama kayak kita main HP misalkan. HP itu sebuah proses. Kalau seandainya input di HP itu terbatas, otomatis outputnya juga terbatas. Sama kayak otak kita. Kalau seandainya input ke otak kita terbatas, outputnya juga terbatas. So, kita mencoba untuk memberikan input dulu terhadap diri kita sebelum kita menulis. Apa saja input yang bisa kita berikan? Yang pertama, refleksi diri. Apa sih isu yang ingin diangkat dan benar-benar ingin diperjuangkan? Apakah teman-teman akan ada di dalam isu itu dalam jangka waktu yang panjang atau cuma sesaat aja? Dan yang terakhir, apakah yang ingin kita kontribusikan kepada negara setelah kita lulus nanti? So, refleksi diri ini teman-teman tidak hanya saat ini saja, tapi kita juga berefleksi tentang masa lalu kita. Apakah masalah ini sebelumnya pernah aku angkat, lalu saat ini apakah isu ini sampai sekarang aku perjuangkan, dan in the future apakah aku akan terus ada di isu ini. Kalau seandainya kita mau pindah isu gimana Mbak? It's okay, tapi yang perlu teman-teman refleksikan adalah apakah di masa depan teman-teman akan terus memegang isu ini. Jadi ketika ada pertanyaan nantinya oleh panelis misalkan kalau seandainya teman-teman lolos, teman-teman ditanya dari sisi manapun, teman-teman bisa menjawab. Nah, melalui refleksi ini kita memastikan bahwa tujuan kita selaras dengan visi Beasiswa Australia Awards dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Selanjutnya teman-teman perbarui CV. Ini aku sangat-sangat rekomen karena memang CV ini selalu berevolusi ya setiap tahunnya. Contohnya nih kayak di tahun kemarin kita apa aja milestone-nya. Pasti di tahun ini juga berbeda. Sekecil apapun milestone itu, apalagi kalau itu relevan dengan isu yang kita bawa, tulis aja teman-teman. Itu akan memberi nilai lebih.
Dan yang terakhir adalah mencari data yang relevan dengan isu kita. Nah, isu yang kita angkat bukan hanya sekedar isu yang berdampak pada diri kita saja. Karena di beberapa esai aku membaca permasalahan yang diangkat itu permasalahan yang menurut dia itu penting, tapi ketika aku mencoba bertanya data, tidak ada data yang menguatkan. Nah, ini akan sangat challenging ketika nanti ada pertanyaan, kok bisa ini menjadi masalah? Kamu tahu dari mana kalau ini menjadi masalah? Kalau nggak ada data, pasti orang-orang akan mengira isu yang kita bawa itu adalah isu yang subjektif. Contohnya nih, teman-teman, di kampung saya, di desa ini, saya merasa bahwa banyak orang yang mengalami kelaparan. Tapi ternyata setelah dilihat di data BPS, data stunting atau data apa yang berkaitan dengan kelaparan itu malah menunjukkan sebaliknya. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika kita membawa isu, usahakan kita juga sudah tahu dan juga sudah mencari backup data untuk memperkuat isu yang kita angkat. Apa saja yang bisa kita gather informasinya? Bisa dari hasil riset, laporan organisasi, atau data statistik, teman-teman. Nah, ini juga kalau seandainya nih teman-teman gak punya orang yang bisa nge-proofread, teman-teman bisa membuat konten rubrik untuk proofread sendiri. Ini aku kasih poin-poinnya. Yang pertama, spesifitas dan kedalaman. Apakah menurut teman-teman tulisan kalian itu sudah disertai dan didasari oleh contoh yang jelas, relevan, dan thoughtful? Ini teman-teman bisa membuat poin dari 1 sampai 10 nih. Kira-kira spesifitas dan kedalaman dari tulisan teman-teman itu ada di poin mana sih gitu. Lalu kedalaman emosi, apakah pesan yang teman-teman sampaikan itu sudah kuat dan jelas? Lalu authenticity atau keaslian, apakah esai teman-teman itu mencerminkan pemikiran yang mendalam, pertumbuhan pribadi juga, wawasan dan kerendahan hati? Nah, ini teman-teman juga bisa berefleksi. Lalu keunikan, apa sih yang membuat teman-teman unik dan menonjol dari peserta yang lain? Nah, menonjol ini bisa dari berbagai sisi, ide, perspektif, atau mungkin alur ceritanya. Kontekstual, apakah detail yang diberikan dalam esai dapat dipahami oleh pembaca tanpa konteks lokal yang lengkap? Ini juga penting, teman-teman. Aku beberapa kali menemukan tulisan yang itu hanya bisa dibaca oleh orang yang ada di sektor tersebut. Contohnya nih, aku menulis tentang sampah, tapi bahasa yang aku gunakan itu bahasa teknis anak yang memang bekerja di manajemen sampah. Nah, itu aku tidak sarankan. Kenapa? Balik lagi, reviewer kita itu bisa jadi bukan orang yang sama dengan background kita. Usahakan hindari kata-kata yang terlalu teknis atau kata-kata yang terlalu sempit. Jadi teman-teman kalau seandainya nih nulis satu kata yang spesifik banget dan itu cuma ada di bidang kalian, usahakan teman-teman elaborasi dengan penjelasan. Itu penting. Lalu relevansi. Apakah jawaban dari pertanyaan tersebut itu relevan, teman-teman? Jangan sampai jawabannya apa, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Lalu selanjutnya pembuka atau hook. Apakah dalam esai teman-teman itu ada 1 atau 2 kalimat yang bisa grab the attention of the reader? Itu juga penting. Dan yang terakhir adalah kelengkapan. Apakah esai tersebut melengkapi dan memberikan perspektif yang berguna terhadap keseluruhan aplikasi. Nah, rubrik konten ini bisa teman-teman jadikan acuan kalau seandainya teman-teman ingin memproofread tulisan teman-teman sendiri atau memproofread tulisan kalian sebelum diproofread oleh orang lain. Nah, ini adalah rubrik untuk delivery atau penyampaian dalam esai tersebut. Yang pertama, alur. Apakah alurnya itu sudah jelas dan tidak
menggak-menggok apa ya bahasa Indonesianya, terlalu susah dimengerti. Usahakan alurnya itu saling berkaitan satu sama lain. Lalu tata bahasanya, usahakan jangan sampai ada typo, jangan sampai ada salah grammar, dan struktur, apakah esai teman-teman sudah terorganisir dengan baik, bagian pembuka, isi, dan penutupnya juga jelas. Lalu kepribadian, apakah itu sudah mencerminkan kepribadiannya teman-teman? Dan yang terakhir, seperti yang aku bilang tadi, briefly atau keringkasan. Apakah sudah ringkas enough untuk dibaca? Apakah sudah easy enough untuk dibaca? Ini juga bisa teman-teman pertimbangkan. Kita sekarang masuk ke bagian praktek. Di sini aku akan memberikan contoh esaiku untuk menjawab bagaimana sih cara kita untuk menulis jawaban dari pertanyaan. Dan di sini aku juga sudah sesuaikan tulisanku agar bisa menjawab dari rubrik yang udah aku jelasin tadi, teman-teman. Di sini esai yang pertama adalah Why did you choose your proposed course dan institution? Kalau di sini aku menuliskan jurusan dan kampus di awal. Kenapa? Karena aku ingin pembaca itu tidak perlu menebak-nebak di akhir. Aku ingin mereka langsung tertuju pada jawaban dari pertanyaan mereka. Nah, untuk tips memilih kampus, ini hindari alasan yang sangat lemah. Contohnya seperti apa? Ranking kampus dan ranking jurusan. Mungkin beberapa orang berpikir kalau ranking kampus atau ranking jurusan ini alasan yang kuat, tapi sebenarnya tidak, teman-teman. Banyak kampus yang mereka memiliki ranking kampus yang tidak terlalu tinggi, tapi ada banyak hal yang bisa dipertimbangkan. Nah, dan lagi teman-teman, ranking kampus dan ranking jurusan ini sangat fluid. Bisa jadi nih, di tahun ini kampus yang teman-teman pilih ranking 1, di tahun depan bisa ranking 3 atau 4, intinya rankingnya anjlok. Begitu juga dengan jurusan. So, hindari alasan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Lalu hindari alasan yang terkesan pribadi. Meskipun teman-teman memang alasan ini adalah alasan yang kita gunakan dalam memilih kampus. Jadi tidak perlu ditulis. Contohnya seperti apa? Contohnya, mungkin kita pertimbangan memilih kota tersebut karena kotanya murah, kotanya ramah anak, kotanya sekolahnya dekat. Nah, jadi alasan-alasan ini mungkin memang menjadi pertimbangan kita, tapi alasan ini sangat subjektif, jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam esai. Kenapa? Karena di sini beasiswa ini ingin membayar kita untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari enak, teman-teman. Yang harus kita lakukan adalah riset. Kita bisa mengkomparasi kampus-kampus yang memiliki jurusan yang sama. Nah, lalu dalam riset ini apa yang bisa kita cari? Kita bisa mencek kurikulum dan mata kuliah. Apakah sesuai dengan jurusan atau concern yang kita cari? Lalu pertimbangan kedua, apakah ada penelitian kampus atau dosen yang relevan dengan background kita? Nah, ini baru aku rasakan sekarang, teman-teman. Karena aku mau ngambil riset sebagai tugas akhirku, aku kesulitan untuk memilih dosen karena waktu aku memilih jurusan ini, aku tidak memperhatikan dosen yang memiliki yang memiliki relevansi atau isu yang sama. Aku cuma memilih jurusan, tapi aku tidak melihat lecturernya siapa. Nah, ini juga kesalahanku, akhirnya aku kelimpungan ketika aku mencari supervisor. Tapi alhamdulillah sudah dapat. So, untuk teman-teman yang memang pingin riset sebagai salah satu komponen mata kuliahnya, usahakan teman-teman mencari dosen yang sesuai dengan nanti riset kalian, ya gitu. Itu akan memudahkan karena kita sejak awal sudah mempersiapkan diri. Ini seperti yang aku bilang tadi, bandingkan dengan beberapa kampus yang memiliki jurusan yang sama.
ini juga bisa kita gunakan sebagai persiapan kalau seandainya nanti nih kita lolos di wawancara. Karena waktu itu aku juga ditanya, kenapa memilih University of Melbourne? Apa mata kuliah yang akan Anda ambil nanti? Bahkan spesifik itu, waktu itu pertanyaanku. Nah, tapi pertanyaan ini bisa berbeda, teman-teman. Pertanyaanku, pertanyaan Mas Helmi, atau pertanyaannya Mbak Novi bisa jadi berbeda. Tapi dalam konteksku, waktu itu aku ditanya kenapa memilih di kampus ini dan apa kira-kira mata kuliah yang akan aku ambil. Dan fortunately aku sudah mempersiapkan itu. Aku menulis kenapa kok University of Melbourne dan aku juga menulis apa saja mata kuliah yang akan aku ambil nanti dalam 4 semester. Nah, teman-teman, kalau melihat esaiku di sini seperti yang aku jelaskan tadi, aku membangun urgensi. Aku membangun urgensi dengan apa? Dengan mentailoredkan atau dengan mengkombinasikan antara permasalahan yang aku alami dengan data. Di sini data yang aku ambil adalah data dari Plastic Waste Industries. Di sini karena aku pingin mendukung teman-teman pengepul atau UMKM yang bergerak di bidang sampah plastik, tapi karena mereka hanya bisa utilize 30-40%, harus ada orang nih yang bisa menutup gap ini. Dan di sini aku pingin menutup gap ini. Di sini aku diawali dengan building the urgency, lalu aku di poin kedua aku menulis jurusan dan spesialisasinya juga, lalu aku relevansikan dengan permasalahan yang aku bangun di paragraf pertama. Dan yang terakhir ini adalah penutup. Penutup yang aku gunakan itu aku ingin meyakinkan bahwa jurusan yang aku ambil ini jurusan yang terbaik karena aku sudah mengkomparasi dengan 5 universitas yang berbeda. Di sini sekali lagi teman-teman bisa menggunakan senyaman teman-teman penulisannya seperti apa, tapi jangan pernah lupa untuk membangun urgensi. Nah, di sini yang aku bilang tadi teman-teman, brainstorming apa isu yang akan dibawa, cari apa gap atau kesenjangan yang ditemui di lapangan dan kaitkan dengan isu serupa di level nasional. Kalau seandainya nggak ada gimana Mbak? Teman-teman bisa melihat data dari level yang paling rendah nih, misalkan data daerah sampai data nasional. Nah, teman-teman bisa memilih nih data mana yang mau teman-teman gunakan untuk membackup statement kalian. Lalu kaitkan dengan apa yang sudah kita lakukan dan ini jangan lupa untuk cek plan jangka panjang pemerintah terhadap isu yang dibawa. Kenapa? Karena memang balik lagi teman-teman, beasiswa ini adalah beasiswa investasi untuk kita menyelesaikan suatu permasalahan ke depannya. Ketika kita sudah bisa menyocokkan antara isu kita dengan plan jangka panjang, ini akan memberikan benefit bagi kita. Dan selanjutnya adalah memberikan alasan dan visi yang jelas. Terakhir, tunjukkan bahwa pilihan kita yang paling cocok. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, kuncinya adalah di riset, dan riset. Lalu di esai kedua, teman-teman, apa impact yang kamu akan berikan baik di karir, life, atau community? Seperti yang aku bilang tadi, sebelum menulis, usahakan kita berefleksi. Kalau seandainya teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini, apabila saya tidak melanjutkan studi, apakah saya tetap bisa belajar dengan cara learning by doing? Kalau seandainya jawabannya iya, berarti sebenarnya kuliah nggak perlu-perlu amat. Kalau seandainya jawabannya tidak, mungkin karena satu dan lain hal, itu berarti teman-teman memang sudah saatnya kuliah. Tuh. Untuk tips menjawab, pilih satu isu urgent yang ingin ditonjolkan. Lalu yang kedua, lebih baik apabila kita sudah punya basic. Ini juga yang menjawab pertanyaan, apakah kita harus bekerja terlebih dahulu untuk bisa lolos AAS? Jawabannya tidak, teman-teman. Tapi akan sangat bagus
kalau kita sudah punya pengalaman atau basic di isu tersebut. Jadi, kita sudah tahu nih gap atau blind spot yang ingin kita tutup dengan beasiswa tersebut. Selanjutnya, tunjukkan bahwa dengan menjadi awardi, kita dapat memperluas dampak yang sudah kita buat. Makanya teman-teman di sini aku bilang kita sudah memiliki basic atau kita sudah memiliki experience. Dalam kita melakukan experience tersebut ada satu blind spot nih eh, yang harus kita tutup. Untuk menutup blind spot kita itu tidak hanya bisa dengan pengalaman, tapi harus dengan kuliah. Oleh karena itu, dengan saya mendapat beasiswa AS, saya akan berdampak lebih lagi terhadap lingkungan atau isu yang saya bawa. Kayak gitu, teman-teman. Seperti yang aku bilang, seperti yang aku tulis di sini, teman-teman. Di sini aku menunjukkan bahwa organisasi atau institusiku sudah berdampak pada sekian orang. Tapi karena satu dan lain hal, ini tidak bisa berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, aku harus kuliah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi ini data yang teman-teman berikan juga harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan yang terakhir, riset. Di sini aku selalu menitik beratkan pada riset, teman-teman. Riset ini bukan riset yang segimananya gitu ya, maksudnya meriset data. Apakah data tersebut legit dan bisa digunakan untuk membackup statement kita. Nah, ini sumber rujukan fakta yang bisa kita gunakan untuk esai kita. Yang pertama, jurnal. Yang kedua, data badan resmi, tapi usahakan data yang sesuai dengan tahun ya, atau kalau bisa data terbaru, lalu referensi buku dan pengalaman pribadi. Selanjutnya, ini adalah esai yang mempertanyakan tentang masa lalu kita, teman-teman. Jadi pertanyaannya AS itu kalau aku kategorikan, itu ada 3 waktu yang berbeda. Masa lalu, ya esai ini, saat ini, dan masa depan. Masa depan ini nanti pertanyaannya di esai keempat kalau nggak salah. Nah, di sini mereka mempertanyakan quote-unquote masa lalu. Ini yang aku bilang kenapa kita harus at least punya basic tentang isu yang kita bawa. Karena di sini mereka mempertanyakan apa sih yang sudah kita lakukan atau kontribusikan untuk memecahkan challenge atau tantangan di field yang AS saat ini tawarkan. Nah, di sini aku menggunakan experience-ku di organisasi yang aku inisiasi namanya Pasuruan Youth Forum. Di sini teman-teman jangan hanya menuliskan result atau prestasi organisasi. Contohnya, Pasuruan Youth Forum sudah berkontribusi memberikan beasiswa kepada sekian orang. Selain itu, PYF juga sudah memberikan pelatihan kepada sekian orang. Nah, sebenarnya teman-teman, pertanyaan ini itu tidak tertuju pada institusi kita, tapi tertuju pada kita sebagai pribadi. So, di sini aku menggunakan metode storytelling. Apa masalah yang ingin aku angkat? Lalu apa kontribusi yang aku berikan? Proses apa yang aku lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Dan apa hasil dari proses yang sudah aku inisiasi tadi? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, aku menginisiasi sebuah organisasi, tapi karena memang tidak ada eh, peraturan yang menguatkan kami, akhirnya kita mencoba untuk mensuggestkan kepada DPR agar membuat regulasi kayak gitu. Nah, selama pembuatan regulasi tersebut ada proses-proses yang aku lalui. Nah, di proses ini membutuhkan beberapa skill. Skill-skill ini yang aku cocokkan dengan kualitas-kualitas apa yang AS cari. Contohnya, kepemimpinan. Di sini aku menginisiasi
sebuah gerakan yang mengumpulkan 28 komunitas dengan total 78 partisipan. Di sini aku ingin menunjukkan bahwa aku punya leadership skill. Kayak gitu, teman-teman. So, sekali lagi, this is about you. Di sini teman-teman bisa menunjukkan kualitas yang kalian punya. Jangan hanya menunjukkan prestasi institusi atau prestasi departemen, tapi tunjukkan kontribusi teman-teman. Nah, di sini setelah aku gather 28 komunitas, di sini aku juga conduct discussion. Meskipun dalam diskusi tersebut banyak pro dan kontra, aku berusaha untuk menengahi. Nah, intinya seperti itu. Aku menggunakan metode storytelling. Dan di akhir aku menggunakan result sebagai bukti bahwa apa yang sudah aku lakukan itu memang efektif. Gitu. Bagaimana Mbak kalau seandainya aku punya cerita bagus banget dan aku berkontribusi banyak, tapi ternyata resultnya tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa menggunakan kalimat seperti meskipun project ini gagal, tapi aku belajar tentang ini. Nah, itu juga bisa digunakan metode seperti itu, teman-teman. Intinya apa? Intinya adalah teman-teman melakukan sesuatu, berkontribusi, dan berpartisipasi untuk memecahkan sebuah masalah. Di sini mereka akan melihat bagaimana sih kualitas teman-teman dalam menyelesaikan sebuah isu. Nah, ini kata kunci dari, ini seharusnya setelah ini, teman-teman. Nah, ini adalah esai 4. Provide 3 practical dan realistic example of how you intend to use. Nah, ini yang aku bilang in the future atau masa depan. Berikan 3 contoh yang praktikal dan realistik. Bagaimana cara teman-teman menggunakan knowledge, skill, dan koneksi yang akan kalian dapat dari kuliah di Australia. Kalau teman-teman lihat, aku di sini menggunakan hook dari organisasiku. Nah, di sini aku juga memberikan contoh yang real, tidak muluk-muluk, dan dapat diaplikasikan baik dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Kata kunci dari menulis esai ini adalah measurable atau terukur. Di jangka pendeknya aku mau melakukan ini, di jangka panjangnya aku melakukan ini, dan personal goal-nya aku melakukan ini. Nah, di sini teman-teman juga bebas. Mungkin teman-teman ingin hanya menonjolkan in the short run aja karena memang banyak hal yang ingin teman-teman lakukan in the short run, itu juga nggak apa-apa. In the long run juga nggak apa-apa. Nah, intinya adalah teman-teman memberikan sebuah janji yang tidak terlalu muluk-muluk, yang masih bisa di-afford, yang masih bisa dilakukan, yang doable setelah kita kembali dari studi. Yang aku lakukan, of course, aku balik lagi ke tempat kerja dan aku ingin melakukan hal A, B, C. Setelah itu, setelah aku bekerja selama sekian tahun, aku akan membuat konsultasiku sendiri, konsultanku sendiri misalkan. Itu nggak apa-apa banget, asal teman-teman bisa menakar bahwa diri teman-teman bisa melakukan hal tersebut. Nah, kata kuncinya adalah realistis, terukur, dan dapat diimplementasikan, doable dan feasible. Tentukan skopnya, siapa target beneficiariesnya, atau target terdampaknya. Kalau seandainya teman-teman hanya bilang, saya ingin kembali ke instansi saya dulu, udah selesai. Nah, itu memang realistis, tapi kita tidak tahu skopnya semana, perubahan seperti apa yang ingin kita buat, siapa target beneficiariesnya. Nah, itu nggak jelas. Usahakan teman-teman, meskipun realistis, juga teman-teman bisa mengelaborasikan dengan siapa targetnya, skopnya semana, itu teman-teman masukkan juga. Nah, teman-teman juga bisa menerapkan SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Ini spesifik, jelas dan fokus pada masalah utama, terukur, gunakan indikator atau parameter yang bisa dievaluasi,
Dan yang jangan lupa dapat dicapai, jangan terlalu idealis, pastikan solusi yang diajukan bisa dilaksanakan. Lalu relevan, jawaban harus sesuai konteks dan berbatas waktu. Berbatas waktu ini seperti yang aku gunakan di sini teman-teman, aku menggunakan batas waktunya short run dan long run. Tapi sekali lagi ini tidak hanya terbatas pada contoh yang aku berikan saja, teman-teman boleh menulis sesuai dengan kapasitasnya teman-teman, asal itu terukur. Kayak gitu. Di sini aku hanya memberi contoh. Dan di sini yang aku observasi dari pihak AAS adalah mereka tidak akan memandang remeh kontribusi sekecil apapun. Kuncinya adalah tunjukkan bahwa teman-teman akan membawa perubahan dengan ilmu pengetahuan yang akan teman-teman dapatkan di institusi pendidikan di Australia. Di sini pertanyaan-pertanyaan kayak, Mbak, aku dari organisasi kecil, bisa nggak ya? Atau Mbak, organisasiku masih tingkat kabupaten nih, atau organisasiku masih tingkat apa nih intinya yang nggak seberapa tinggi, itu bisa banget. Dan jangan pernah memandang organisasi kita kecil, meskipun memang skop atau lingkupnya kecil. Tapi selama kita bisa menyesuaikan dengan skop dan urgensi, serta mencocokkan dengan permasalahan Indonesia, itu bisa banget ikut AS, teman-teman. Kayak organisasiku di Passionate Forum, kita cuma level kabupaten, dan itu ternyata bisa gitu. Aku bawa isunya sampai di AS ini. So, bagi teman-teman yang mungkin dari organisasi yang tidak terlalu besar, atau mungkin bahkan organisasinya tidak terlalu dikenal, jangan pernah minder, karena bisa jadi isu yang kalian bawa itu isu yang sangat penting. Lalu yang terakhir, esai nomor 5, list any possible constraint that you think may prevent you from achieving above task. Inilah pentingnya kita berefleksi diri, teman-teman. Jadi di esai 5 ini mereka meminta kita untuk menuliskan kira-kira apa aja sih constraint atau tantangan yang bisa jadi mencegah kita untuk achieving janji kita di nomor 4. Tapi karena ini konfidensial ya teman-teman, waktu itu aku menggunakan permasalahan dari institusiku. Di sini aku tidak bisa memberi contoh, tapi yang bisa aku berikan adalah kiat-kiat dan saran bagaimana cara menulis atau menjawab esai di pertanyaan nomor 5 ini. Yang pertama, usahakan constraint ini terjawab dengan teman-teman menggunakan beasiswa atau mendapatkan beasiswa AS atau meneruskan studi di Australia. Lalu yang kedua, hindari menulis constraint yang terlalu mengada-ngada hanya agar kita terlihat penting, quote unquote. Jadi tidak perlu mengada-ngada, usahakan ya yang ada aja. Kalau menurut teman-teman itu masalah, tulis aja. Meskipun teman-teman mungkin berpikir kayaknya ini masalahnya nggak terlalu gede sih, aku pingin nulis yang lebih gede. Jangan seperti itu. Ya masalahnya apa, tulis aja, jangan mengada-ada. Lalu yang terakhir, ini juga sering aku temui, adalah hindari menulis constraint yang sifatnya bisa diubah atau sifatnya yang berkaitan dengan kepribadian atau diri sendiri. Contohnya, kurang disiplin, lalu tidak teliti, kurang bisa tepat waktu. Intinya yang berkaitan dengan permasalahan diri sendiri. Nah, aku suggest untuk tidak menulis hal-hal yang seperti itu, karena hal tersebut adalah tanggung jawab pribadi dan sangat mungkin bisa diubah. Gitu ya teman-teman. So, hindari menulis constraint yang berasal dari diri sendiri. Lalu gimana cara menulisnya, Mbak? Apa sih constraint yang bisa kita temui di luar diri sendiri? Nah, ini banyak banget teman-teman. Constraint-nya bisa dari uang, misalkan karena kita ingin membuat sesuatu yang butuh uang, tapi ternyata organisasi kita nggak punya uang. Nah, itu bisa jadi constraint juga. Lalu constraint dari SDM, SDA. Contohnya, kita
berasal dari daerah yang terpencil nih. Organisasi kita kurang nih SDM yang fokus di bidang tersebut. Nah, itu bisa masuk ke dalam constraint juga. Dan yang terakhir itu ada constraint dari regulasi terkait. Contohnya nih, kita pingin melakukan ini, tapi karena nggak ada regulasinya, akhirnya kita kesulitan. Nah, itu bisa kita jadikan constraint juga. Nah, constraint-constraint yang aku sebutkan ini, itu bukan constraint yang sifatnya subjektif atau sifatnya personal atau sifatnya yang berasal dari diri sendiri. Semua constraint yang aku tulis itu adalah constraint yang aku temukan di institusiku atau di instansiku gitu. Ini tips untuk teman-teman apabila tidak punya proofreader bisa menggunakan AI untuk memproofread tulisannya. Tapi jangan pernah menggunakan ChatGPT. Aku menemukan banyak menggunakan ChatGPT untuk bukan brainstorm ya teman-teman, menulis idenya. Teman-teman cuma menulis prompt, tolong tuliskan bagaimana cara saya menjawab pertanyaan ini. Jangan pernah menggunakan prompt yang seperti itu. Gunakan ChatGPT untuk membantu kita, bukan untuk mengerjakan semuanya. Nah, ChatGPT ini bisa kita gunakan untuk mengecek grammar, apakah grammar kita sudah benar atau belum. Lalu bisa kita gunakan untuk mencari data juga, kayak gitu. Tapi usahakan data ini kita cek lagi apakah memang datanya legit atau valid. Kalau seandainya data mereka cuma ngarang, ChatGPT ini cuma ngarang, langsung aja dihapus. Nah, ini fun fact juga teman-teman. Tulisan dari ChatGPT itu sangat mudah dibaca. Bahkan ketika aku proofread, aku tidak akan segan-segan langsung menanyakan, ini ChatGPT ya? Dan 100% jawabannya iya. Karena kenapa? Ketika ChatGPT itu menjawab, mereka tidak eh, langsung ke inti permasalahan. Mereka akan menulis panjang tanpa ada satu kalimat utama. Nah, itu gampang banget ditebak. So, that's why aku eh, tidak mensuggestkan untuk menggunakan ChatGPT atau platform-platform AI lainnya untuk menuliskan keseluruhan ide. Gunakan mereka hanya untuk hal-hal yang terbatas saja, kayak ngecek tensis atau ngecek data, kayak gitu. Nah, ini ya teman-teman, aku benar-benar menekankan jangan menggunakan AI platform terlalu berlebihan, karena sangat bisa dibaca. Dan ini rubrik tambahan juga untuk teman-teman yang ingin mencari rekomendasi, usahakan di bagian tulisan ini jangan hanya menulis pendek kayak saya merekomendasikan Alvin karena Alvin memiliki akademik yang bagus. Usahakan request ke pihak rekomendator atau pemberi rekomendasi menulis kita dengan detail. Kayak gitu teman-teman. Waktu itu aku meminta rekomendasi ke dosenku dan dosenku minta CV-ku. Sehingga beliau bisa mengelaborasikan apa hal yang bagus yang bisa kita tonjolkan di rekomendasi. Apa yang sebaiknya ada di surat rekomendasi? Yang pertama, kapasitas. Kapasitas pemberi rekomendasi kita, seberapa kenal dengan kita. Kalau di sini aku meminta dosenku yang sudah mengenalku selama 10 tahun. Lalu good comment. Oleh karena itu, kita selain meminta beliau untuk mengisi surat rekomendasi, kita juga memberikan CV sehingga beliau tahu apa sih yang sudah kita lakukan so far. Kalau bisa menyertakan soft skill dan hard skill dan juga menekankan bahwa kita adalah valuable asset kalau seandainya kita keterima di AS. Nah, ini adalah keywords dari AS, satisfy the AAI goals. Apa AAI goals? Ya ini teman-teman, diverse alumni dan orang yang bisa berkontribusi ke cooperation between Australia dan Indonesia. Gak perlu terlalu pusing kayak, ih aku nanti bisa apa nggak ya, nggak perlu terlalu
memikirkan hal itu karena itu bukan tugas kita. Kita fokus di hal apa hal yang bisa kita kontrol aja. Salah satunya dengan menulis esai. Dan ini beasiswa ini sangat kompetitif. Tidak ada formula khusus yang paten agar dapat lolos. Kunci utamanya adalah teman-teman dapat memenuhi tujuan dari AAI. Ini sih. Dan ini yang penutup juga Mbak Novi. Mencari beasiswa sama halnya mencari jodoh. Para pemberi beasiswa memberikan kriteria apabila kita tertolak dan tidak diterima, bisa jadi ada beasiswa lain yang sesuai dengan kriteria kita. Just never stop learning and searching. Dan untuk teman-teman, apabila kalian ingin tahu kualitas apa saja sih yang dicari AS, silahkan ke websitenya AS Indonesia, lalu download pamflet mereka. Di situ mereka memberikan penjelasan juga apa sih kriteria-kriteria yang dicari oleh AS. Nah, di situ teman-teman bisa mengelaborasikan pengalaman atau rencana masa depan dengan kualitas yang mereka cari di situ. Gitu sih, Mbak Novi dan teman-teman. So, nggak ada rahasia. Rahasianya adalah persiapan yang matang. Gitu. Wah, tidak terasa sudah 1 jam saya cuap-cuap. Saya berikan lagi ke Mbak Novi. Silakan Mbak Novi. Get back to you. Ya, terima kasih banyak Mbak Alvin untuk tips-tipsnya, rubrik-rubriknya, contoh-contohnya, dan semuanya. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke Q&A. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan raise hand dulu. Kak Koiri, silahkan Kak. Suara saya terdengar? Agak keras sedikit. Suara saya terdengar? Ya. Ya. Terima kasih atas pembahasannya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait penulisan supporting statement ya. Yang pertama tadi ada yang bagian don't itu tendency to blame tone. Nah, kan saya pernah melakukan penelitian yang sebenarnya bukan penelitian dengan Australia ya, penelitian dengan Jepang terkait tentang layanan pendidikan inklusi di Indonesia sama Jepang. Dan ada data relevan yang menguatkan kenapa saya ingin mengambil topik terkait pendidikan inklusi di Australia. Nah, apakah itu bisa dimasukkan sebagai permasalahan yang sebenarnya saya takutnya itu jadi bagian dari tendency to blame, tapi memang ada data yang sudah diteliti sama beberapa peneliti Australia juga yang didanai oleh Australia juga, makanya saya ingin memasukkan data tersebut selain data yang saya dapatkan dari penelitian saya sebelumnya. Kemudian yang nomor 2 terkait impact ya. Saya kan kebetulan sekarang lagi kuliah S2 di Indonesia. Nah, sebenarnya yang ingin saya lakukan adalah melanjutkan hasil penelitian saya di Jepang menjadi sebuah proyek. Makanya saya mencoba mengambil S2 di Indonesia. Tetapi karena ini udah 1 tahun, saya tidak menemukan kelas atau materi yang bisa saya cover ketika saya kuliah di S2 sekarang. Dan ketika saya kebetulan kemarin mendapatkan workshop penelitian dari Monash University, saya menemukan apa yang saya cari. Dan itu ada di Australia. Apakah itu saya harus tuliskan dalam esai juga? Karena saya takutnya misalnya apa yang sudah saya lakukan di Indonesia itu tidak terlalu tercover gitu untuk melanjutkan proyek. Kemudian terkait constraint juga, tendency to blame. Jadi di salah satu esai yang sudah saya tulis, itu ada bagian tentang, dan hasil penelitian saya juga, bahwa kepala sekolah terutama di SD inklusi atau SMP SD inklusi terutama ya, tendensi untuk melakukan misinterpretasi terhadap regulasi. Dan ini kemarin sudah saya konfirmasi dengan beberapa kepala sekolah yang mencari MOU dengan SLB seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya jatuhnya kayak tendency to blame bahwa oh iya ada yang salah di sini, makanya kita mau memperbaiki persepsi itu. Cuma takutnya saya itu jadi sesuatu yang kayak memakan menjadi hal negatif atau perspektif negatif seperti itu. Kalau dari kakaknya sendiri bagaimana ya? Terima kasih.
Oke. Mungkin Mbak Alvin bisa langsung jawab saja, Mbak. Iya, Mbak, mungkin ini cukup hal yang cukup subtle sih, Mbak. Kita bisa bedakan antara mana gap dan mana tendency to blame tone. Tendency to blame tone ini lebih ke subjektif, kayak yang aku bilang tadi. Tiba-tiba kita bilang, contohnya nih, kita bilang pemerintah Indonesia tidak memiliki kapasitas dalam menyelesaikan masalah ini. Itu kan udah tendency to blame, malah udah blaming tone ya, Mbak. Tapi tidak didasari dengan bukti yang kuat. Nah, yang aku lihat dari yang Mbak jelaskan tadi itu lebih ke gap atau kesenjangan. Ketika Mbak bisa menjelaskan sebuah permasalahan dan Mbak bisa membackup dengan data, itu jatuhnya bukan blaming tone atau tendency to blame tone. Kayak gitu. Tendency to blame tone ini didasari dengan subjectivity atas ketidaksukaan dengan institusi-institusi terkait gitu, Mbak. Apakah bisa dimengerti? Iya, Kak, bisa dipahami. Jadi sebenarnya Mbak bisa banget karena itu yang aku lihat gap ya atau kesenjangan. Kalau seandainya Mbak setelah menuliskan kesenjangan tersebut, tiba-tiba Mbak pingin aja nih menuliskan perasaannya Mbak kayak yang aku bilang tadi. Dari data ini bisa kita lihat bahwa pemerintah Indonesia tidak cakap, contohnya kayak gitu. Nah itu kan kayak kurang etikal ya Mbak ya. Yang aku maksudkan seperti itu. Jadi kalau seandainya Mbak ada masalah, Mbak bisa menggunakan data sebagai backupnya dan Mbak bisa mempoint out mana yang menjadi gap itu sudah cukup. Yang aku masuk Bamington tadi yang seperti yang aku jelaskan barusan, subjektivitas tanpa didasari dengan data yang kuat dan memang ingin eh, membuat pemerintah terlihat kurang baik aja gitu tanpa ada data yang menguatkan. Karena mungkin teman-teman mengira Mas ada sih tulisan yang seperti itu. Nah, setelah aku proofread banyak esai, itu ternyata ada. Tidak ada data, tidak ada riset yang menguatkan, tiba-tiba ada statement yang mengatakan seperti itu, kayak statement yang menyalahkan pemerintah. Nah, itu perlu dihindari. Tapi ketika ada data dan ada evidence yang kuat, nah itu kita sebut sebagai gap atau kesenjangan. Gitu sih. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua, jadi menurutku pertanyaanku tadi, jawabanku tadi sudah bisa menjawab pertanyaan pertama dan ketiga. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, malah aku concernnya adalah, Mbak ini nanti mau lanjut S2 apa S3 ya? S2. Dan Mbak sudah pernah S2 di dalam negeri. Sekarang lagi S2 dalam negeri. Nah, ini juga sih mungkin Mbak Novi dan Mas Helmi bisa membantu aku dalam menjawab ini. Boleh sih Mbak nah mungkin bisa ditanyakan ke pihak AS ya, apakah boleh S2 lagi? Eh, Boleh apa enggak ya Mbak? Sorry. saya saya sebenarnya gini, saya kan belum lulus ya. Sebenarnya belum lulus. Nah, saya itu kan setelah saya dari Jepang, sebenarnya saya ada project yang ingin saya lakukan. Makanya saya mau ambil S2. Saat itu opsi saya memang untuk S2 dalam negeri. Saya lihat mungkin ada yang bisa mengcover hal tersebut. Nah, setelah 1 tahun saya kuliah di sini, saya tidak menemukan materi yang bisa saya pelajari untuk mengcover project itu. Dan akhirnya ketika kemarin pelatihan dengan Monash, saya menemukan, oh Australia mengerjakan topik yang saya ingin kerjakan. Nah, seperti itu. Jadi saya bingungnya kalau misalnya keterima, saya pun juga bukannya mubazir gitu waktu saya S2, tapi project yang saya ingin kerjakan itu sekarang lagi dalam tahap researching atau drafting data. Makanya ketika saya melihat komponen AAS bahwa topik saya masuk dalam AAS, makanya saya ingin mendaftar AAS walaupun posisinya sekarang masih S2 gitu. Seperti itu sebenarnya masalahnya. Mas Helmi, Mbak Novi, maybe you can help me. Oke. Actually, this is a quite Kompleks. complex situation Oke. sih. Dari saya punya senior yang juga dulu pernah S2 di kampus Indonesia satu orang dan juga dia switching dari geofisik menjadi yang dulu yang ngurusin geothermal dia switching menjadi full ke renewable energy. Mungkin atau tidak mungkin tapi ada yang harus dikorbankan. Waktu itu beliaunya sudah lulus S2 dulu baru kemudian dia ngambil S2 lagi dengan AAS. Nah, saya pernah bertanya ke dia lebih dalam soal itu dan dia bilang kata kuncinya satu untuk saya yang saya pegang, transparansi.
Yang penting ngomong, kasih tahu. Oh ya, saya pernah S2, tapi sekarang saya juga punya tujuan untuk S2 ini adalah ke depannya future-nya seperti apa, prospeknya kemana, seperti itu. Itu senior saya langsung di sini, di kampus saya. Itu pernah bilang seperti itu di Murdok ya. Itu senior saya namanya Kang Saladin. Dia anak ITB dulu pernah S2 juga. Nah, kalau dari saya sendiri melihat kasus yang Mbak Koiri bilang ya, kalau saya mungkin memberikan dua pandangan di sini. Yang pertama, Mbak selesaikan dulu aja S2 yang di Indonesia. Terus nanti disambungin atau nanti coba apply lagi untuk yang S2 yang di Australia punya. Mungkin atau tidak itu memungkinkan karena kasusnya ini apa senior saya itu ada dan itu bisa. Atau memang kalau betul-betul mau radikal ya, saya ngomongin radikal, keluar dari yang jurusan sekarang pun bisa atau nanti terus kemudian mendaftar untuk di apa di AS yang untuk nanti S2 di Monash itu pun juga bisa. Sekarang kembali lagi, Mbak merasa penting yang mana kayak gitu. Saya hanya bisa memberikan dua alternatif itu sih sebenarnya kalau dari saya melihat kasus yang terjadi dengan senior saya itu begitu. Memungkinkan atau tidak memungkinkan, hanya yaitu lagi ada yang harus dikorbankan. Gitu sih. Iya, kalau masalah second master sebenarnya saya punya beberapa teman yang ambil master kedua, cuman ya itu jadi udah selesai terus udah berkarir lagi terus kemudian dia ambil lagi karena merasa mungkin ada hal lain yang perlu dipelajari lebih lanjut kayak gitu. Cuman kalau di persyaratannya AAS itu seingat aku itu kan ada ketentuan tidak sedang dalam proses menyelesaikan sekolah gitu ya. Jadi nanti juga akan ada pertanyaannya apakah pendidikannya itu sudah completed atau masih ongoing kayak gitu. Jadi itu resikonya sih. Jadi bisa dipertimbangkan untuk Kak Koiri nanti kira-kira baiknya seperti apa gitu. Karena kalau misalkan aku melihatnya kalau misalkan mau dijelaskan gitu ya, sekarang saya sudah menjalankan 1 tahun S2, kemudian ternyata kampusnya ini tidak memberikan apa yang saya cari dan nanti saya mau kuliah lagi. Ada beberapa persepsi yang bisa muncul gitu dari pembacanya gitu ya, kalau aku melihatnya gitu. Kayak apakah Lebih dulu tepatnya sebelum daftar itu tidak riset dulu ke kampusnya, sehingga kok setelah nyemplung baru tahu kayak gitu, itu salah satunya gitu misalkan ya. Itu sih kalau iya, pertanyaan dari aku. masalahnya gini Kak, kan sebenarnya gini, saya sudah riset juga kan dan memang ada beberapa mata kuliah. Tapi setelah 1 tahun kuliah ini, kan fokus saya sebenarnya di arah komunitas ya, lebih kepada apa ya, komunitas guru, teacher training capability. Nah, ketika saya masuk kuliah, saya melihat ada mata kuliah yang sebenarnya berkaitan. Tapi ketika saya kuliah di dalam, proyek yang dikerjakan banyak sekali ke arah intervensi anak. Bukan berarti intervensi anak itu tidak baik ya. Menurut saya tetap senang kalau dikasih proyek yang seperti itu. Cuma yang saya cari di arah intercollaboration coachingnya itu nggak ada. Makanya kemarin waktu saya workshop dengan Monash itu, saya dapat insight, oh ternyata di Australia ada pembelajaran seperti itu, dan saya cross check lagi dengan cross check lagi di di universitas yang saya mau, itu ada yang ke arah advokasi. Nah itu yang jadi permasalahannya. Dan saya kemarin juga udah nanya sama profesor saya yang di Jepang, dan beliau sendiri juga kayak ya udah difokuskan mana yang memang kamu kerjakan, ke arah intervensi kah atau ke arah advokasi kah? Karena kalau ngelihat dari penelitian yang saya kerjakan di Jepang dan Indonesia kemarin, banyak ke arah manajemen advokasi seperti itu. Jadi itu yang saya pusingkan. Kalau menurutku Mbak, benar kata Mbak Novi sama Mas Helmi tadi, ada banyak persepsi, beberapa persepsi yang mungkin nggak sesuai dengan yang kita inginkan ketika Mbak di tengah-tengah tiba-tiba mendaftar AS dan Mbak menuliskan alasan tersebut. Ya, yang pertama tadi, jangan-jangan kamu nggak riset. Lalu yang kedua, jangan-jangan ketika kamu keterima nanti, kamu nyemplung dan ternyata kamu nggak menemukan apa yang kamu cari, kamu bisa jadi hengkang Mundur seperti lagi. yang kamu lakukan sekarang. Nah, aku Nah, takutnya pembaca akan yang
mengartikan seperti itu, Mbak. Whatever your reason is, gitu. Ah, Jadi kalau Mbak oke. ada di situ, either Mbak harus Mm-mm. menyelesaikan S2-nya Mbak dulu, atau Mbak tidak Mm-mm. menganggap S2-nya Mbak sekarang, gitu. Oke. Sebenarnya ya Kak, karena saya kemarin itu sudah membaca, sebenarnya gini, entah kenapa, jadi gini, ketika saya mencari materi di S2 itu, saya sudah mendapatkan, oh ya ini. Ternyata ada perubahan kurikulum di tahun 2024 ketika saya masuk itu, dan perubahan kurikulumnya itu lumayan ekstrim. Dan itu yang saya nggak expect. Sensei saya juga kata bilang, kok bisa berubah jauh daripada ekspektasimu yang kamu cari, karena jadi permasalahannya seperti itu. Oke, mungkin Ya, saya pusingnya di menanggapi. situ. Kalau Heeh. soal perubahan kurikulum mendadak seperti itu, Mm-mm. sekali lagi mungkin itu memang benar kita nggak expect dan itu nggak bisa diduga betul karena di luar kontrol kita. Nah, sekali lagi uh, nggak mungkin kan dipaksain gitu kan. Nah, cuman Mm. dari saya sih menurut saya untuk hal ini tetap tadi cuma dua itu Mm-mm. yang bisa dilakukan. Mm-mm. Either keluar Mm-mm. dari S2 yang sekarang kalau memang sama sekali tidak bisa Mm-mm. merasakan ini akan ada ke depannya cocok dengan saya atau ya itu tadi selesaikan saja Complete. dan Mm, daftar lagi. Mm-mm. Seperti itu. Itu sih. Mm-mm. Oke. Iya. betul sih, Mas. Mungkin itu aja sih, Mbak. Oke. Oke, terima kasih. Gapnya. Semangat Kak Koiri. Iya. Mendapatkan ininya, jalan yang terbaik gitu. Yang selanjutnya Kak Inggel, silahkan. Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya, Kak Novi, Kak Helmi, dan Kak Alvin selaku pembicara pada webinar kali ini. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan terkait isu ya yang dibawakan. Nah, mungkin dari Kak Alvin tadi apa bilang ya terkait urgensi atau masalah ini nggak usah terlalu banyak gitu. Jadi fokus fokus saja gitu. Nah, mungkin di sini masalah yang dikaitkan itu lebih baik itu satu mendalam gitu ya, Kak. Nah, di sini kalau satu mendalam terkait isu yang saya bawakan di sini saya belum nggak tahu ini tuh dihitungnya satu atau berapa gitu. Mungkin saya sebutkan dulu ya, Kak. Terkait isu yang saya bawakan, saya di sini sebagai research planner dari WIS ITF Bauran. Nah, di sini isu yang saya bawakan itu ada isu yaitu terkait sektor manajerial dan teknikalnya. Nah, di sini saya bingung dihitungnya berapa. Nah, untuk sektor manajerialnya itu terkait pengelolaan sampah yang ada di Yogyakarta itu memang tiba-tiba itu diberlakukan sistem desentralisasi di mana setiap daerah itu wajib mengelola sampahnya masing-masing. Nah, sehingga apa yang dampaknya di daerah Yogyakarta itu mengalami banyak masalah ya terkait orang-orang nggak siap ini menghandle situasi di mana nggak ada TPA piungan, maksudnya TPA-nya di close karena overload dan nggak ada orang yang memanage sampah mereka. Itu yang pertama ya kan. Nah, kemudian yang saya sebutkan tadi ada manajerial sama teknikalnya. Nah, di dalam research planner tersebut, saya menemukan juga technical issue-nya di mana di development waste management yang kami bawakan di ITF Bauran itu ada yang namanya sistem insinerator, di mana insinerator ini cuma dibakar aja gitu, cuma dibakar aja dan pastinya akan berimpact pada polusi dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini bagaimana untuk men-tackle hal tersebut, yaitu adanya kayak metode ekonomi sirkular yang memberlakukan sistem insentif dan disinsentif di mana ekonomi sirkular nantinya itu nggak hanya terfokus pada insinerator, namun juga bisa intinya net zero emission. Jadi semuanya itu bisa terkelola dan emisinya lebih rendah dari insinerator. Dan untuk sistem insentif dan insentifnya itu menjawab dari yang manajerial tadi, yaitu bisa mengempower masyarakat desa-desa atau certain wilayah ataupun komunitas-komunitas untuk bisa menghasilkan insentifnya masing-masing seperti itu. Nah, jika saya memaparkan ini, itu isunya yang saya bawakan itu termasuk
apa ya, berapa ya isu yang saya kalau dikaitkan ini terlalu kompleks atau ini cuma satu atau bagaimana, itu yang pertama. Kemudian jika saya memaparkan hal ini, mungkin saya punya pengalaman pada satu cakupan area yang lain, namun tidak berkorelasi sehingga jadi hal ini tidak dimasukkan ke supporting system, Kak, gitu. Seperti, nah mungkin yang saya bawakan di sini adalah waste management dalam tingkat household atau food waste ataupun yang ada di masyarakat atau urban. Nah, namun di samping itu saya juga punya experience dalam lingkungan juga, namun terkait polusi atau limbah B3 seperti itu. Namun ya itu tadi tidak berkorelasi dengan household yang tadi. Jadi bagaimana saya menambahkan hal-hal yang berkaitan dengan environment, namun tidak bercakupan dengan waste management. Apakah itu di CV atau tetap dimasukkan di IC, namun sedikit tidak berkorelasi dengan waste manajemennya tersebut. Itu sih, Kak. Mungkin apakah pertanyaan saya dapat dipahami? Terima kasih. Silakan Mbak Alvin, bisa Oke. ditanggapi langsung. Ini sebenarnya pertanyaannya teknikal banget sih, Mbak Inggal, karena menurutku em, permasalahan, aku udah baca esainya Mbak juga, dan even for me as orang yang ada di background yang sama, menurutku payung yang Mbak pakai itu sama dengan aku, yaitu waste management. Tapi ketika aku baca ke bawah, itu sangat banyak permasalahan yang Mbak angkat. Mungkin memang masih ada dalam waste management ya Mbak ya. Tapi sebenarnya masalah apa sih yang pingin Mbak angkat itu aku masih belum ngeh gitu. Apakah permasalahan di manajemen waste-nya kah? Atau masalah di kurangnya kapasitas kah? Jujur, to be honest, aku masih agak kesulitan untuk mencerna satu isu yang Mbak angkat. Kalau aku tanya nih, Mbak Inggel, permasalahan yang Mbak angkat apa? Kalau seandainya aku tanya gitu. Ya, yang itu tadi, Kak, yang sektor manajerial sama teknikalnya, di mana yang manajerialnya tadi Oh, enggak uh, Mbak, enggak, bukan manajer ininya. Maksudnya payung apa yang Mbak pakai? Apa masalah besar yang mau Mbak address di sini? eh, itu tadi. Jadi saya ingin belajar terkait em, metode yang memang semuanya itu diuntungkan yang pertama, dan yang kedua itu meminimalisir emisi yang ada gitu. Karena yang ada terjadi sekarang yang ada di Yogyakarta sistemnya insinerator, di mana itu tadi yang saya sebutkan, banyak impact, banyak polusi yang yang dikeluarkan dari sistem ini gitu, sehingga saya ingin belajar lebih dalam gitu apakah ada best practice-nya untuk menanggulangi masalah ini gitu. Mungkin itu, Kak. Kalau aku tanya em, problem solving yang ingin Mbak cari seperti apa, Mbak apa kira-kira bisa menjawab? Jujur, ini sangat panjang Mbak, soalnya kita harus Oh, oke. tahu nih permasalahan apa yang Mbak ingin angkat, lalu apa problem solving yang Mbak tawarkan, karena semakin kompleks dan semakin banyak permasalahan yang Mbak angkat, itu otomatis problem solving yang Mbak tawarkan dan yang Mbak cari itu juga sangat luas. Nah, kalau aku sarankan Mbak bikin semacam mind map ya Mbak ya. What's the biggest problem as the umbrella? Kalau mungkin Mbak waste management misalkan, aku gunakan contohnya Isuku ya. Isuku itu umbrellanya waste management. Lebih spesifik lagi, isunya adalah kurangnya kapasitas pengepul atau institusi UMKM yang berkaitan dalam pengolahan sampah dalam mengolah sampah mereka. Jadi permasalahan yang aku angkat adalah masalah kapasitas. Aku spesifikkan lagi, kenapa kok bisa tidak maksimal seperti itu?
Salah satunya karena behavior orang-orang yang nggak pernah memilah sampah dari rumah sehingga kualitas sampahnya jelek. Nah, jadi aku mencoba menggunakan mind map seperti itu, Mbak. Apa masalah besarnya, masalah kecilnya, masalah spesifiknya apa. Nah, di situ aku coba address masing-masing. Kalau Mbak bisa nggak menceritakan apa payung besarnya, lalu permasalahan agak spesifik sampai permasalahan spesifiknya? Bisa nggak elaborate kayak gitu? Hmm, Oke, saya coba ya Kak yang tadi. Nah, terkait masalah yang tadi yaitu pada metode inseneratornya. Karena di dalam metode ini itu kan apa ya, intinya berbahaya karena em, menghasilkan kayak dioksid dan lain sebagainya gitu. Nah, sehingga untuk waste management dalam metode ini, metode insinerator itu uh, untuk jangka panjang itu tidak sustain karena ya itu tadi apa ya, berimpact pada lingkungan karena menghasilkan dioksin dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian untuk hal yang saya oke. Oke Kak, nah mungkin ini terakhir ya Kak, mohon maaf. Nah, ke, nah kemudian untuk solusi yang apa ya, yang saya ingin bring up itu terkait itu tadi Kak, yaitu metode ekonomi sirkular di mana sampahnya itu nggak cuma dibakar, namun bisa diteruskan pada manufaktur ataupun bisa di-recycle Iya. lagi ataupun bisa diubah menjadi barang yang lain seperti itu. Mungkin itu aja sih Kak. Nah, itu menurutku lebih jelas ya Mbak ya alurnya. Kayak the Oh, biggest ya. problem is waste management. Waste managementnya adalah tidak optimalnya insinerator karena insinerator punya plus minus tadi yang Mbak sebutkan, dan problem solvingnya adalah circular economy. Jadi Mbak bring up the idea atau bring up the problemnya itu ada satu yang benar-benar mendasar gitu loh. Kenapa kok penting untuk tahu apa permasalahan utamanya? Karena itu berkaitan dengan jurusan dan mata kuliah yang nanti Mbak angkat atau Mbak cari. Kalau seandainya Mbak pingin lebih ke sisi manajerialnya, of course Mbak akan memilih perkuliahan yang lebih ke waste management tapi yang manajerial. Kalau Mbak ngomongin tentang eh apa tadi kayak Technical. technical things, berarti Mbak lebih ke engineering gitu. So, kalau Mbak bring up dua-duanya, itu akan menjadi hal yang sangat challenging karena kalau Mbak lihat di Australia sendiri, Mbak juga harus mencari apakah ada institusi yang bisa menjawab permasalahannya Mbak kayak gitu. So, please pick the problem that the issue yang benar-benar menurut Mbak gede gitu. Yang menurut Mbak Oke, oke. nggak apa ya, nggak terlalu kompleks seperti ini. Dan balik lagi Mbak, ketika Mbak memberikan penjelasan yang sangat kompleks tanpa ada konteks misalkan, itu akan menyulitkan kami pembaca atau reviewer nantinya. Sebenarnya isu yang kamu bawa itu apa sih? Sebenarnya masalah yang kamu angkat itu apa sih? Kamu maunya seperti apa? Kalau seandainya Mbak mau technical, ya please elaborate di technical. Kalau Mbak mau manajerial, ya please elaborate di manajerial. Kalau Mbak mau kedua-duanya, berarti masalah yang Mbak angkat adalah masalah yang bagian payungnya, yaitu waste manajemennya gitu. Gimana ya? Oke, baik. Baik. Bisa di atau mungkin dari Mas Helmi dan Mbak Novi? Udah cukup ya Mbak, sepertinya. Ini masih ada yang bertanya, mungkin satu lagi ya. Tadi kalau tidak salah Kak Atnya dulu, bisa silahkan disampaikan pertanyaannya. Ya, halo Kak Alvin, Kak Novi sama Kak Helmi dan teman-teman semua. Sebelumnya makasih banget Kak Alvin, ini hari ini materinya padat banget dan benar-benar detail ya. Dan di sini saya mau bertanya spesifik ke essay nomor 4 tentang apa yang kontribusi masa depannya gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita punya dua program gitu, di mana salah satu program itu bisa di breakdown jadi beberapa step gitu. Jadi sebenarnya program yang mau kita kontribusikan misalkan 2, tapi kan di sini yang diminta adalah 3 ya.
bisakah sebenarnya satu program kita breakdown untuk jadi kontribusi awal kita, lalu padahal sebenarnya langkah pertama dan langkah kedua ini akan jadi satu program gitu loh Kak. Jadi nggak spesifik kita punya 3 program. Gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, silahkan Mbak Alfit. Sorry, maksudnya di breakdown gimana ya Mbak maksudnya? Misalnya gini, misalnya kita kontribusi besar kita kan misalnya kita mau mendirikan let's say NGO misalnya, tapi sebelum itu kan mungkin kita harus training dulu atau ada apa dulu terhadap SDM-nya. Nah, itu kita masukkan sebagai kontribusi pertama kita. Lalu Oke, kemudian kedua baru kita mendirikan NGO-nya seperti itu misalnya gitu. oke. Kalau menurut, tapi aku boleh tanya, Mbak sudah ada NGO-nya atau ini baru berkeinginan untuk mendirikan NGO-nya? Berkeinginan gitu. Oke. Untuk sekarang Mbak apakah bekerja atau Itu sih contoh ya mengajar? Kak. Kalau sekarang aku kebetulan lagi punya bisnis sendiri gitu. Oke, so untuk kedepannya Mbak ingin membuat sebuah organisasi sosial sendiri seperti itu ya? Ya, contohnya seperti itu misalnya Kak. Hmm, Ataukah pertanyaan, sorry, silakan. jadi ataukah sebenarnya essay nomor 4 ini memang harus terpisah-terpisah gitu kontribusinya. Kalau memang mau buat NGO ya kita tulis itu sebagai poin pertama, Oke, kemudian yang kedua apalagi dan berbeda gitu atau gimana? kalau Mbak lihat punyaku ya, ini benar-benar setiap orang berbeda Mbak, karena memang balik lagi ini adalah hal yang ingin kita kontribusikan kan. Kalau aku melihatnya, kata kunci utamanya itu adalah miserable. Miserable ini setiap orang punya definisi yang berbeda-beda juga, karena memang kapasitas kita juga berbeda-beda. Nah, di sini aku menggunakan breakdown waktu kayak short run and long run karena aku merasa kapasitasku untuk membuat sebuah organisasi ini aku pingin bikin konsultasi sendiri, konsultan sendiri, itu aku harus punya pengalaman. Nah, dari mana aku punya pengalaman? Dari aku balik ke pekerjaanku, kayak gitu. Di sini pertanyaan ini benar-benar kita tidak punya jawaban yang pakem, tapi kita coba melihat kapasitas diri. Kalau seandainya tanpa Mbak kembali ke perusahaan, Mbak merasa bisa langsung bikin organisasi, you just do it gitu. Mbak mungkin bisa bilang setelah kembali dari Australia dan belajar tentang ABCD, saya akan mendirikan sebuah organisasi yang berfokus pada ini. Nah, itu bisa banget sih Mbak, asal balik lagi, apakah hal tersebut Mbak rasa miserable, doable, dan visible buat Mbak lakukan gitu. Nah, kalau aku bilang tadi di sini aku merasa untuk membuat sebuah konsultan, aku nggak bisa nih tiba-tiba bikin konsultan. Makanya aku harus balik lagi ke perusahaanku agar aku bisa gather the experience, gather the people, gather everything, tahu bisnisnya seperti apa juga sebelum akhirnya in the long run aku bikin konsultan. Gitu sih Mbak. So it's beneran it's back to yourself. Apakah tanpa membreakdown seperti ini Mbak merasa bisa melakukan, ya nggak apa-apa, tulis aja gitu. Oh, berarti caseku mirip kayak Mbak Alvin di mana sebenarnya goals besarnya kayak Mbak Alvin pengen punya konsultan. Jadi itu di breakdown gitu berarti bisa ya Mbak ya? Betul, bisa sih Mbak. Oke. Kasih Kak Alvin. Ya, sama-sama. Oke, mungkin udah cukup untuk sesi kita pada siang hari ini. Ini materinya memang sangat padat gitu ya, dan makasih banyak buat Mbak Alvin atas sharingnya pada siang hari ini. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Semoga nanti teman-teman juga bisa menemukan cara dan konten yang mau dituliskan di dalam esainya yang memang terbaik untuk profil teman-teman dan rencana karir ke depan dari teman-teman. Betul. Mungkin itu saja. Oh ya, sebelum Bentar, kita ada satu foto pertanyaan dulu. dari chat ya.
dari Kak Oke. Ardi. Ini kepada kita dan kepada kita Iya. nih, kepada Mbak Alvin dan juga kepada tim Oke. Edip nih. Apakah tim Edip membuka program proofread untuk esai? Nah, saya berharap bisa mengikuti nih kalau memang ada. Gimana kalau dari Mbak Alvin sendiri? Oh, saya kembalikan ke Mas Helmi dan Mbak Novi. Tapi so Ah, far hmm. saya lagi banyak assignment. Gak masuk minggu assignment. Sama sih, sama. Serius sama. Itu nanti kita bisa omongkan di belakang lah ya. Akan didiskusikan lebih lanjut soalnya Iya, kan kita diskusikan dulu karena yang lagi hmm, kosong kita dari sendiri segi kayaknya cuma saya. Yang berdua manusianya juga belum banyak makanya. gitu. Yang berdua masih kuliah, yang kosong cuma saya dan nggak mungkin saya menangani banyak orang. Bahaya. Nanti kerjaan saya terlantar. Bahaya. Udah Nanti akan masuk kita Oke. coba Sendiri. rundingkan lagi. Kalau memang sekiranya kita berpikir itu bisa dilakukan, tentunya kita akan memberikan informasi lagi di ini ya, di Instagram atau di sosial media. Nah, jadi stay tune aja untuk hal ini. Cuman terima kasih udah memberikan saran ya. Ini lebih tepatnya saran yang Iya. sangat-sangat kita pikirkan ini. Oke. Terima kasih sekali lagi. Mungkin sebelum kita akhiri, boleh foto bersama dulu Mas Helmi, dibantu untuk Sip, memandu. sip. Ayo, Ini bisa silakan open cam kameranya kan? di on Jadi kan. aku bisa lihat wajahnya. Siapa tahu di Australia nanti Iya. ketemukan. Yang open cam aku Iya. udah akan yang open cam aja aku udah akan dapat AS. Aduh. Amin gitu ya, amin ya. Diaminkan gitu ya. Rezi, Mas Arif, aku doakan. Ya, ayo semua. Ini kayaknya baru berapa? 4, 5 ini. Ayo, yang lain malu ya? Aduh, berbahaya ini. Jangan malu-malu, doa dari Mbak Bahaya no Alvin. malu-malu. Jangan malu-malu. Ayo. Ini baru 5 nih, ayo. Ayo, baru 5. Cuma 5. Masa cuma 5? Ayo. Cuma 5. Masa cuma 5? Ya sudah, Bahaya. nggak apa-apa. Udah lah. Oke, yang ada saja. Oke, siap-siap ya. Dalam hitungan ketiga, jadi kita ambilnya 2 kali. Satunya resmi Oke. formal, yang satunya silakan gayanya bebas. Oke, ini yang formalnya. Oke, lihat kamera ke depan semua 1, 2, 3. Oke, belum ini ya, belum perbaiki tempat duduk ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, gaya bebas, silakan. Oke, terima kasih. Makasih. Terima kasih Mas Helmi, terima kasih Mbak Alvin, terima kasih teman-teman Terima kasih yang bersama. sudah hadir hari ini. Besok kita ada sesi pamungkas tentang penulisan proposal penelitian dan pencarian supervisor. Silahkan datang, yang mau daftar Master by Coursework pun boleh banget datang, karena kayak yang tadi Mbak Alvin udah cerita, nanti siapa tahu di tengah-tengah kita bisa dan pengen ambil riset, komponen riset untuk master kita, itu juga boleh. Jadi nanti silakan hadir teman-teman, besok siang jam 1 WIB kita akan mulai sesinya. Terima Aku kasih ikut sekali nih, Mbak. lagi dan sampai jumpa besok. Selamat Aku pengen melanjutkan ikut deh, Mbak. aktivitas. Mas Ajik ya? Iya, Ih, boleh. sumpah. Ini kalau Wah, ada yang miss Mas Ajik, sedih sih aku. Soalnya aku juga pengen ikut Soalnya Mas Ajik dapat S2 AS juga nggak sih? iya, S2 AS, S3 AS, S2 jadi AS, mantep S3 banget. AS. Yo, gabung. Harus gabung sih. Yaudah. Gabung. Oke. Ya. Dadah. Makasih Mbak Alvin, Oke, dadah. semuanya terima kasih Mbak Novi. banyak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Mbak Alfi. Terima kasih Mbak Novi, Mbak Mas